secara nyata TNI telah melaksanakan kerjasama dengan Kementerian Pertanian, ya, kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Kasat, ya, TNI AD, kemudian turun sampai ke bawah sampai dengan Kodim melaksanakan program ketahanan pangan, yaitu yang pertama masalah pengadaan pompanisasi, Mbak. Jadi kita mengupayakan bagaimana caranya lahan tak ada hujan yang semula dia mungkin hanya setahun maksimal hanya 2 kali masa tanam. Dengan adanya pompanisasi ini kita berharap bahwa pertanian itu bisa sampai 3 kali dalam setahun. Nawang Alam, selamat datang di podcast Radio Mako Suara Cita, radio informasi dan motivasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Dan bersama Anya Farasya di episode yang ke-6 kali ini ya, Sobat Mako ya. Dan kita sudah bersama kita di sini juga Dandim 0833 Kota Malang, Letkol ARM Aris Gunawan. Selamat siang, Komandan. Selamat siang, Mbak Anya. Bagaimana kabarnya, Komandan? Alhamdulillah sehat-sehat hari ini, Mbak Anya. Alhamdulillah. Mungkin buat Nawang Alam yang belum familiar nih sama Komandan Aris Gunawan, boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Oh iya, baik Nawang Malang, kenalkan nama saya Aris Gunawan, saya Komandan Kodim 0833 Kota Malang. Saya sudah menjabat kurang lebih hampir 6 bulan, dan saya asli Arema. Minta dukungannya untuk membangun Kota Malang. Seorang Letkol Aris Gunawan ini adalah anak Kota Malang ya. Sebelumnya di Kota Malang mungkin kalau boleh tahu pernah dinas di mana ini, Pak? Wah, kalau ngomongin dinas udah cukup jauh saya mengembara. Jadi tulen gue satu, Mbak. Oh iya. Jadi saya sebetulnya saya bukan anak Kota Malang. Cuman saya orang Malang. Orang Malang ya, Pak. Saya Malang Coret. Oh iya. Saya asli di Sungosari, Mbak. Dari Sungosari. Iya, kita kaum Malang Coret, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Saya asli Sungosari, saya SMA di Lawang, Mbak. Saya lulus tahun 2000. Begitu saya lulus, saya langsung masuk ke Akmil. Saya mendirikan lebih kurang 3 tahun. Setelah saya lulus dari Akmil, saya langsung penempatan pertama di Kota Puso, Mbak. Di Kota Puso sebagai Dan Ramil, iya. Jauh sekali, Mbak. Di Kota Puso kurang lebih setahun saya di Puso, kemudian saya pindah ke Sumatera Selatan. Di sana kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah ke Cimahi. Ya, kemudian pindah Cimahi. Setelah dari Cimahi kurang lebih 1,5 tahun, terus saya diperintahkan untuk pindah ke Malang. Saya pernah dinas di Malang sebelumnya di Resimen Armet, Pak. Oh iya. Depan stasiun. Nah itu, Pak. Di situ saya dinas lebih kurang 1,5 tahun. Kemudian saya pindah ke Singosari, ke Armet 1. Saya sebagai wadan. Dari sana saya berangkat sekolah Seskoat di Krek Seskoat 2018, ya kan. Kemudian akhir 2018 selesai dari sekolah, saya penempatan di Denpasar. Keliling keluar lagi. Iya, keluar Jawa lagi, Mbak. 2,5 tahun saya di sana, ya. Tapi saya bersyukur di Denpasar, Mbak. Kalau nggak di Denpasar, saya mungkin nggak bisa nyampe di mana, di keliling kan area kerjanya Kodam 9 di Denpasar itu kan sampai dengan NTT, Mbak. Oh iya, berarti Bali, Nusa Tenggara, ya, betul, dan Mbak. Sekitarnya itu. Jadi saya udah datangi pulau-pulau di Bali, NTT, NTB itu udah saya datangi. Bahkan saya pernah mendatangi salah satu pulau terluar di Indonesia, Pulau Dana, pulau yang paling selatan di Indonesia. Sudah pernah saya datangi. Berarti dia langsung berbatasan sama Samudra Hindia ya, Pak? Samudra Hindia. Berbatasan langsung dengan Australia, Mbak. Oh iya. Gitu, iya. Ya, setelah saya kurang lebih 2,5 tahun di Denpasar itu, saya pindah ke Bogor, Mbak. Di Bogor kurang lebih 1 tahun 7 bulan kalau saya tidak salah. Nah, setelah dari Bogor sebagai Komandan Batalion Armet 10 Kostrat, saya pindah tugas lagi ke Akmil. Saya pindah ke Akmil. Pindah lagi ke Akmil. Di sana saya jadi Komandan Batalion Taruna Wreda. Saya mimpin adik-adik Taruna tingkat 4. Kurang lebih 10 bulan, tetapi cukup berkesan karena saya masuk ke dunia pendidikan,
Oke. Saya harus memimpin adik-adik taruna yang membesarkan mereka untuk menjadi seorang perwira. Pada saat ada di sana, saya juga membawa mereka untuk melaksanakan kegiatan Lasitarda, Baik. latihan integrasi taruna Breda. Saat itu saya laksanakan kegiatan Lasitarda di Sumatera Barat. Oke. Saya ke Sumatera Barat. Di sana kurang lebih 1 bulan. Saya balik lagi ke Akmil, saya mimpin mereka untuk pelantikan jadi perwira, jadi Letnan 2 sampai dengan bulan 10, ya bulan 11. Nah, bulan 10 ada skep bahwa saya ditempatkan di Kota Malang ini. Oke. Dan akhir November, tepatnya tanggal 21 November 2023, saya melaksanakan serah terima dengan pendahulu saya, Letkol Cavalry Heru Sofa Wibowo. Wow. Demikian. Panjang sekali Iya. ya Pak ya. Bagaimana nih? Itu berarti dari tahun 2003. 2003 ya. 2003 tadi. Udah penuh 21 sampai- tahun perjalanan yang akhirnya kembali lagi ke Ke Kota Malang. Berarti nanti mungkin ada kemungkinan lagi untuk berlayar kemana-mana lagi gitu ya Pak ya? Kan sebelumnya juga ke Kota Malang, terus Iya, tiba-tiba betul. di Denpasar lagi, Iya. kemudian ke Akmil Iya, lagi. betul. Waduh, emang tapi pengalamannya enak ya Pak, jadi bisa keliling Indonesia begitu ya? Iya Pak, bisa keliling Indonesia dan bisa tahu bagaimana budaya di Indonesia. Betul. Saya kan budayanya orang Sumatera, Betul. budayanya orang Sulawesi, Betul. budaya orang Bali, Bali. ya kan, budaya orang Nusa Tenggara. Jadi ada keunikan di sana yang mau tidak mau saya harus mempelajari dan saya mau tidak mau harus menuruti itu. Karena kan Oke. ada pepatah menyatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Jadi kita harus menghargai juga ya Pak ya, tradisi atau kultur-kultur Iya, yang betul, ada di betul, situ Mbak. juga. Walaupun kita mungkin orang Jawa ya Pak Betul, ya. Mbak. Betul. Baik. Terima kasih Pak atas perkenalannya ini dan Iya. semoga betah juga di Kota Malang dan di Kota Malang terus Pak. Karena kan enak ya kembali lagi Amin. ke kampung halaman gitu Kampung ya Pak halaman. ya. Baik. Sebagai Arema pasti udah tahu ya Komandan seluk-beluknya Kota Malang seperti apa juga. Insya Allah. Dan mungkin ini juga kita bahas cuaca kali ya terlebih dahulu Iya, karena juga kita lihat Kota Malang cukup pancaroba ya cuacanya kali ini. Kadang Iya, kalau panas banget, Betul, kalau dingin banget ya komandannya. Iya. Pasti seorang Komandan Aris Gunawan pasti sudah tahu lah ya karena sudah anak Malang banget Iya. nih. Dan ini juga berkaitan sama tema kita kali ini juga dengar karena kita juga sudah berkomunikasi juga sama tim TPID, Iya. sama para Forkopimda juga. Katanya kalau perubahan iklim dan cuaca ini juga berpengaruh sama ketahanan pangan nih. Katanya ya Komandan Iya, ya. iya. Nah ini menurut dari persepsi Komandan seperti apa dan bagaimana perannya nih TNI dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah Kota Malang? Oh iya. Yang tadi banyak tadi sampaikan memang betul ya. Jadi perubahan iklim itu cukup merubah tatanan ketahanan pangan kita ya. Yang mungkin dulunya dengan tanpa adanya perubahan iklim atau sekarang ini El Nino ya Benar. yang kita alami ini kan, itu kita bisa melaksanakan masa tanam setahun 2 kali, 3 kali. Tapi dengan adanya dampak El Nino ini, dengan dampak perubahan iklim ini, akhirnya pertanian kita khususnya padi, sawah itu setahun hanya sekali, maksimal hanya 2 kali. Oh, Itu berpengaruh terhadap kemampuan pangan bangsa Indonesia. oke. Dan ini berlaku tidak hanya di Indonesia, Oke. berlaku di seluruh dunia. Sehingga yang semula mungkin negara yang mau menjual atau mau mengekspor berasnya kepada kita akhirnya mengurangi jatah ekspornya karena dampak El Nino ini. Demikian Mbaknya. Oh, seperti itu ya. Berarti ada juga peran dari teknologi, kemudian Betul, inovasi Mbak. juga Iya, Mbak. dalam memajukan ketahanan pangan ini ya, Iya, Mbak. Komandan ya. Nah, kalau boleh tahu juga nih, mungkin langkah-langkah konkret apa juga yang sudah dilakukan sama TNI juga nih untuk memastikan ketersediaan pangan di tengah musim-musim krisis seperti Iya, ini Mbak. nih. Dalam hal ini Angkatan Darat Mbak Husma ya, saya kan TNI kebetulan AD. di bawah Angkatan Darat Betul, Mbak ya. betul. Itu saya sudah melaksanakan perintah dari komando atas kami bahwa secara nyata TNI telah melaksanakan kerjasama dengan Kementerian Pertanian, ya, kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Kasat, ya, TNI AD, kemudian turun sampai ke bawah sampai dengan Kodim melaksanakan program ketahanan pangan, yaitu yang pertama masalah pengadaan pompanisasi, Mbak. Oke.
Jadi kita mengupayakan bagaimana caranya lahan tak ada hujan yang semula dia mungkin hanya setahun maksimal hanya 2 kali masa tanam, dengan adanya pompanisasi ini kita berharap bahwa pertanian itu bisa sampai 3 kali dalam setahun, gitu Mbak. Jadi yang melaksanakan program ini bukan hanya Kota Malang saja, tapi seluruh Kodim di Indonesia di bawah Angkatan Darat. Demikian Mbak. Oke, kalau boleh tahu juga nih, Komandan ya, kan dia juga di Kota Malang ini banyak sekali unsur-unsur yang membantu dari Pemkot Malang. betul. Ada Forkopimda, kemudian ada TPID juga dalam pengendalian inflasi, tapi juga berkaitan sama ketahanan pangan juga ya inflasi ini. Mbak. Terus sinergi antara TNI AD khususnya ya, sama Pemkot Malang, kemudian unsur satu lagi yang tidak kalah pentingnya itu masyarakat. Dalam mendukung unsur ketahanan pangan ini seperti apa, Pak? Kodim tentunya punya perangkat di bawah, jadi saya tidak berdiri sendiri Mbak. Benar. Saya kan punya perangkat, punya staf. Kemudian Kodim juga punya perangkat di bawahnya yaitu Koramil, dan Koramil punya perangkat di bawahnya lagi yaitu Babinsa. Nah, disinilah peran Babinsa sangat penting, sangat vital, karena Babinsa yang akan langsung terjun langsung ke lapangan Mbak. Jadi pompa yang sudah didistribusikan, program-program yang sudah dilaksanakan atau diperintahkan oleh komando atas sebagai ujung tombaknya adalah Babinsa. Jadi contoh dalam pendistribusian pompa, nanti yang melaksanakan kegiatan untuk pengawasan adalah Babinsa. Mulai dari perakitannya, penyediaan rumah pompanya, kemudian operasionalnya, itu Babinsa bekerjasama dengan PPL di lapangan, kemudian dengan kelompok tani, dan tentunya dengan petani tersebut. Demikian Mbak. Oke, seperti itu. Mungkin boleh dijelaskan sedikit lagi Pak, sistem distribusi pompa ini mungkin di setiap kelurahan atau kecamatan itu ada berapa? Terus seperti apa juga cara kerjanya Pak? Jadi saat ini pompa yang sudah kita ajukan ada dua unit Mbak. Karena setelah kami lihat, kami survei, sementara ini yang sangat membutuhkan pompanisasi adalah ada 2 kelompok tani, yaitu kelompok tani yang di Desa Tunggul Wulung, yaitu seluas 26 hektar, dan kelompok tani di Kelurahan Jatimulyo, itu seluasnya sekitar 11 hektar. Jadi pompa yang didistribusikan, jadi dari Kementerian Pertanian, didistribusikan kepada Dinas Pertanian, kemudian akan didistribusikan langsung kepada kelompok tani. Ya, dan saat ini yang sedang dilakukan adalah pembuatan rumah pompa di Jatimulyo maupun di Tunggul Wulung. Insya Allah dalam waktu 1 minggu ini atau 2 minggu ini selesai bisa beroperasi. Siap, keren sekali ya Pak ini sepertinya ya, salah satu programnya juga. Nah ini kan tadi berkaitan sama pengelolaan sumber daya alam juga, karena kan pastinya kita ini negara yang sebenarnya negara agraris juga ya, banyak sekali sumber daya alam yang sangat bermanfaat juga, tapi tidak bisa dipungkiri kalau kita juga punya perubahan iklim nih, El Nino tadi ya Pak ya. Dan ini juga gimana sih pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan juga yang demi mendukung produksi pangan yang berkelanjutan kalau dari sisi TNI AD nih Pak? Nah, sejalan dengan program dari Bapak Kasat tadi, bahwa kita juga ada program perluasan area tanam ini Mbak. Jadi kita berupaya dalam hal ini Kodim melalui Babinsa mencari lahan tidur yang sebenarnya itu dia produktif tapi tidak dimanfaatkan sebagai area persawahan ataupun area perkebunan. Itu kita cari, kita tanyakan itu siapa pemiliknya, kalau memang boleh diolah ya kita kelola. Kita bekerjasama dengan Dinas Pertanian, kita pinjam alat pertanian, kita mintakan bibit, kita upayakan pupuk, dan itu pun ya lagi-lagi garda terdepannya adalah Babinsa. Benar, betul Pak. Kalau boleh tahu lahan mungkin komoditas apa yang lagi krisis-krisisnya untuk zaman sekarang gini Pak? Kalau untuk program Angkatan Darat ini khususnya ditetapkan pada makanan pokok kita. Berarti beras. Berarti gitu beras ya Mbak, beras, kemudian jagung Mbak. Nah itu yang 2 bahan pokok ini yang saat ini sedang kita dorong untuk peningkatan hasilnya.
Oke, apalagi kalau beras kan kita memang mengkonsumsi setiap hari ya, Betul, Pak. Mbak. Jadi kebutuhannya juga sangat banyak sekali Iya, nih. Mbak. Oke. Nah, kalau dari TNI AD sendiri nih, Pak, bagaimana sih terlibat dalam memastikan distribusi pangan ini yang merata? Karena kan kita juga bisa lihat Kota Malang ini juga padat sekali, Pak ya. Iya. Apalagi ditambah lagi banyak dari anak-anak luar kota gitu, anak-anak kampus gitu. Iya, Mbak. Dan pastinya distribusi pangan ini mungkin ya bagaimana sih biar merata dan juga bisa adil di seluruh wilayahnya, Pak? Dalam upaya untuk pemerataan pangan ini, ya lagi-lagi Babinsa yang berperan. Babinsa lagi ya, karena dia memang garda terdepan dalam setiap program dari pemerintah ataupun dari Angkatan Darat. Jadi Babinsa selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan Satgas Pangan yang ada di pemerintah, ya kan, untuk memastikan bahwa ketersediaan pangan ini mencukupi untuk setiap daerah. Jadi Babinsa selalu melaporkan bagaimana ketersediaan pangan di setiap pasar, ya kan, kemudian di setiap wilayah itu pasti Babinsa secara rutin melaporkan. Jika ada beberapa daerah, suatu daerah yang mungkin mengalami keterbatasan bahan pangan, Babinsa juga melapor dan diupayakan kita kan saya berkoordinasi dengan pemerintah, dengan Bapak PJ Wali Kota, dengan Bapak Sekretaris Daerah, atau mungkin dengan Bulog ya, nanti untuk mencukupi ketersediaan pangan yang kurang tersebut. Oke. Kalau boleh tahu pelaporannya ini Pak, oleh Babinsa terus ke Komandan juga dan kemudian Komandan ke Bapak PJ Wali Kota Malang itu dilakukan dalam jangka waktu berapa lama? Kita upayakan kurang dari setengah hari atau kurang dari 6 jam itu sudah harus terlaporkan kepada Bapak PJ. Jadi sedapat mungkin ada masalah hari itu juga atau maksimal besoknya sudah tertangani masalah tersebut, Mbak. Wah, gitu. Cepat sekali, gercep sekali ya dari harus TNI. gercep, Mbak, karena kita kan bermain dengan waktu ini, Mbak. Gitu. Bener. Apalagi kalau misalnya soal pangan gitu tidak bisa dikompromi juga. Betul, ya, Mbak. Komandan ya. Kemudian ini juga ada nih, mungkin ada rencana atau strategi jangka panjang juga dari TNI AD nih dalam menghadapi tantangan masa depan untuk ketahanan pangan nih. Iya, Mbak. Untuk ketahanan pangan ini, yang pertama tadi sampaikan bahwa kita berupaya untuk yaitu membuka lahan tidur ya, lahan-lahan yang selama ini sudah tertidur begitu lama kita bangunkan, bangun, waktunya untuk bekerja, waktunya untuk untuk kita menghasilkan pangan ini, gitu. Tapi kosong begitu ya aja betul. ya, Pak ya. Nah itu yang kita upayakan untuk kita bangunkan ya kan, dengan cara-cara kalau untuk lahan tidur, tetapi tentunya dia kan butuh pendukung, pendukungnya adalah air ya kan, itu nanti kita upayakan dengan cara pompanisasi ataupun mungkin kalau memang di sana tidak ada sungai, tidak ada sumber air, kita buat sumber airnya, Mbak. Kita buat sumur bor, Mbak. Gitu, ya. Tapi kalau memang susah sumur bor, mungkin tetapi dia kondisinya mungkin aliran sungai dia di atas, mungkin lahannya di bawah, kita buat pompanisasi. Itu untuk mengurangi kebutuhan terhadap minyak atau BBM, Mbak. Gitu. Nah, jadi kita berupaya lahan tidur itu bisa bangun, bisa menghasilkan pangan. Dan juga saya mendorong pemerintah kota untuk membatasi perubahan lahan produktif menjadi lahan yang tidak produktif. Gitu. Karena kemarin saya sempat ngobrol dengan beberapa kelompok tani, mereka bercerita bahwa dulunya itu sawah sangat luas, tapi sekarang sudah mulai menyempit dengan adanya pembangunan perumahan. Betul, Pak. Itu yang saya upayakan. Dan lagi juga saya juga mencoba mendorong anggota saya, Babinsa, untuk menanam tanaman pangan di rumahnya masing-masing. Ya saat ini baru mencoba untuk menanam cabai sih. Saya pernah nanam cabai di rumah. Ya kan, setidaknya kalau udah berbuah mereka nggak bingung nyari cabai. Betul Pak. Apalagi kalau misalnya kita warga Kota Malang lah ya, pasti nggak bisa pisah sama yang namanya cabai. Nah, betul itu, Mbak. Betul. Apalagi kalau misalnya udah mau deket-deket Lebaran kemarin atau puasa kemarin kan harga juga naik. Betul, gitu. Mbak. Iya. Jadi kan kalau misalnya kita nanam, kita tinggal cabut aja ya Pak dari halaman rumah ya. Betul, Mbak. Sekarang juga masih banyak banget kayak hidroponik itu juga bisa digalakkan juga ya. Pak. Urban farming, Mbak ya. Betul, urban farming kan ada betul, desa yang juga khusus untuk urban farming ya, pasti pernah dengar juga ya.
Kemudian ini untuk yang tadi kan ada lahan yang tidak produktif, lahan Iya. tidur nih yang Iya, Mbak. dijadikan lahan produktif nih Pak. Mungkin ada contoh salah satu kasusnya yang salah satu daerah yang sudah dijadikan untuk jadi lahan produktif ini atau seperti apa Pak? Nah, ada beberapa daerah di wilayah kalau saya tidak salah di Lawakwaru ya. Itu ada lahan di Jatimulyo sebetulnya Mbak. Itu ada lahan kosong. Ya, lahan kosong. Sekarang masih kosong, Mbak. Sudah saya tanyakan ke Pak Lurah, katanya itu memang lahannya pemerintah kota. Oke. Pemerintah kota. Tapi saya tanya kenapa nggak dibangun? Dulunya lapangan bola, Pak. Tapi semenjak COVID nggak dipakai lagi. Terus saya tanya ke Pak Lurah, bisa nggak itu kita kalau emang tidak dipakai oleh masyarakat, kita pakai untuk lahan lagi itu. Katanya ya sedang dicoba. Yang sudah terlaksana sih di wilayah Kedung Kandang, Mbak. Ada beberapa lahan yang sudah dari 2022 kemarin, 2023 itu sudah dikelola oleh Kodim untuk menjadi lahan jagung manis. Di wilayah Kedung Kandang itu, Mbak. Siap. Di desa Wonokoyo, di Kelurahan Wonokoyo. Kelurahan Wonokoyo, siap. Keren sekali ya. Ya, dari digalakkan juga dari semua kecamatan di Kota Malang betul, Mbak. juga Pokoknya ya Pak. seluruh Babinsa kan bertempat di kelurahan ya Pak ya, di masing-masing kelurahan. Itu Babinsa bagaimana caranya upayakan tidak ada lahan yang nganggur. Betul. Ya kan, gitu Mbak. Betul, karena juga lihat lahan kosong ini kalau kita lewati malam-malam juga serem ya Pak. Yang Mbak. mending kan Iya, dijadikan perkebunan atau pertanian yang lebih bermanfaat ya Pak ya. Mungkin terakhir sebelum kita closing statement juga nih Pak, harapannya untuk TNI AD dan juga sinergi dengan Pemkot Malang mengenai ketahanan pangan ini seperti apa? Kerjasama kita Kodim dengan Pemkot sudah lama terjalin Mbak. Ya, tidak hanya dari segi pangan saja, tapi kalau untuk ketahanan pangan saya berupaya untuk menjalin komunikasi terus dengan Dinas Pertanian, dengan Bapak PJ ya kan, terkait dengan ketahanan pangan. Dalam hal ini saya berupaya ya yang tadi saya sampaikan, jika saya hanya bisa mendorong, contoh ada beberapa poktan yang membutuhkan pompa ataupun membutuhkan pupuk, membutuhkan bibit, saya mendorong Dinas Pertanian, saya hanya sebagai corong saja, sebagai jembatan saja untuk berkomunikasi dengan Dinas Pertanian, dengan Pak PJ, gitu kan. Selain itu juga dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan juga, saya kan tergabung dalam TPID, sehingga saya berupaya juga jika ada kegiatan TPID saya memberi sumbang saran, memberikan penyampaian dari masyarakat yang ada pada saya. Dan terakhir juga kemarin pada saat Lebaran atau sebelum Lebaran ya, bulan puasa kemarin, kan harga sempat naik Mbak ya. Betul. Nah kebetulan Korem dan Kodim melaksanakan pasar murah di Rampal kemarin tuh. Jadi kita ikut sumbang pikiran, ya kan, sumbang kegiatan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga barang. Gitu Mbak. Gila, super sekali ya Pak ya, keren sekali dari Kodim dan juga Pemkot Malang yang benar-benar gercep juga dalam menangani ketahanan pangan ini ya Pak ya. Mungkin sebelum kita tutup juga dan sebelum kita say goodbye ya ke Nawak Ngalam, ada closing statement terakhir yang bisa Komandan sampaikan nih. Silahkan, monggo. Baik, Nawak Ngalam, saya berpesan, mari kita jaga bumi. Jika kita jaga bumi, pastinya bumi akan jaga kita. Kota Malang, Bois Ilakes. Keren sekali, mantap Pak ya. Dan terima kasih karena sudah bersedia ya Komandan untuk hadir di podcast Radio Mako Suara Cita. Kita doakan juga, Nawak Ngalam juga ikut mendoakan kalau misalnya ada krisis apapun itu bisa ditanggulangi dengan sempurna dari amin. Juga. Amin ya Rabbal Alamin. Dan itu tadi Nawak Ngalam podcast Radio Mako Suara Cita episode ke-6 bersama dengan Dandim 0833 Kota Malang, Letkol ARM Aris Gunawan. Juga mengutip dari Komandan yang sudah katakan tadi, jaga bumi, bumi akan jaga kita. Saya Anya Farasya, sampai jumpa lagi di podcast Radio Mako Suara Cita di episode selanjutnya.